sebelum dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya Pak. Doa ya. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen terlebih dahulu ya. Baik Pak. Muhammad Adibiani, Hadir. Siti Nur Salama, Saya Pak. Dinda Astri Sasabila, Saya Pak. Arisa Putri Yuliani. Hadir. Pengerti ini mulai dari pengertian buku fiksi ya. Buku fiksi itu sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Nah, isi dalam sebuah buku fiksi itu merupakan hasil imajinasi, khayalan, dan rekaan yang ditulis oleh penulisnya. Berarti cerita yang dibangun itu berupa fiktif atau cerita belakang. Jika kalian membuat sebuah buku novel atau cerpen itu, ya berarti Anda membuat sebuah buku fiksi. Nah, kemudian ada buku non fiksi. Menurut KBBI, non fiksi itu cerita yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Contoh buku non fiksi yaitu ada kamus, buku masak, dan teks untuk belajar di sekolah. Kemudian ada biografi tentang pahlawan. Nah, ini perbedaan fiksi dan non fiksi ya. Saya jelaskan dulu dari fiksi. Perbedaannya yang pertama yaitu literasi berdasarkan imajinasi dan peristiwa yang terjadi. Lalu fiksi itu bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga itu menampilkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir sangat mendalami dan fokus pada sisi dalam ceritanya. Kemudian non fiksi. Yang pertama itu literasi berdasarkan fakta dan tidak dibuat-buat seperti fiksi yang sebelumnya. Lalu sifatnya itu objektif. Dan non fiksi itu menampilkan sudut pandang pengarang yang telah dijelaskan. Nah, non fiksi itu menjelaskan tentang fokus pada sisi luarnya. Unsur yang terdapat dalam buku fiksi itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu mencakup tentang sampul atau cover buku. Dan yang kedua, pokok bab buku. Ketiga itu judul bab dan subbab. Kemudian ada tema, penokohan atau perwatakan. Lalu ada bahasa yang digunakan untuk fiksi itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir itu penyajian alur cerita fiksi. Nah, kemudian ada unsur yang terdapat pada buku non fiksi. Di antaranya hampir sama sih dengan cerita fiksi, tapi berbeda sedikit. Yang pertama itu sampul atau cover bukunya non fiksi itu langsung ke poin dalam ceritanya. Kemudian ada pokok bab buku. Yang ketiga judul bab dan subbab. Kemudian ada isi dari cerita non fiksinya. Lalu cara menyajikan isi non fiksi itu seperti apa. Lalu ada bahasa yang digunakan itu berbeda dengan fiksi. Dan yang terakhir sistematika penulisannya itu berbeda dengan fiksi. Nah, saya mau mengambil contoh teks fiksi ya. Kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Apakah itu keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan? Di jabaran kalimat di atas ini ada beberapa majas yang menandakan bahwa teks termasuk dalam teks fiksi. Ini contoh teks non fiksinya ya. Saya mengambil dari Malapetaka 15 Januari 1974. Peristiwa ini menjadi kerusuhan massal pertama yang terjadi di rezim Orde Baru setelah Soeharto naik menjadi presiden. Usai berhasil mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pasca G30 SPKI. Nah, penjabaran teks di atas itu dinyatakan sebagai teks non fiksi karena cerita tersebut itu berdasarkan fakta dan tidak dibuat-buat oleh penulisnya. Terima kasih. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Siapa saja biasanya yang membuat buku non fiksi itu Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih bukunya dan siapa yang membuat gitu Pak. Terima kasih. Siapa sih yang membuat buku non fiksi itu?
Ya, yang membuat buku non fiksi itu yang berada dalam bidangnya yang profesional, seperti ada motivasi, itu membuat buku untuk memotivasi kepada pembacanya agar apa ya, supaya memotivasi kehidupannya lah misalnya. Nah, kemudian itu ada pembisnis. Nah, biasanya kan pembisnis sukses itu seperti seminar, nah, memberikan apa step. Nah, ya, bagaimana caranya itu sukses itu seperti apa dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak, Ya, silakan. tadi kan sudah dijelaskan mengenai buku fiksi dan non fiksi. Ya. Dan untuk jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi itu apa saja Kak? Yang bagus dari Mbak Salama. Jenis-jenis buku fiksi dan non fiksi itu apa saja? Yang fiksi itu ada seperti novel, cerpen, drama, puisi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian buku non fiksi itu seperti apa? Seperti buku resep masak, terus biografi tentang pahlawan yang sebelumnya ada, lalu ada buku motivasi seperti itu. Ya, sama-sama. Yang terakhir mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Kelebihan dari buku fiksi itu apa saja Kak? Dari buku non-fiksi itu enak, tidak menuntut kompetensi keilmuan, tidak menuntut kompetensi kurikulum yang ada. Lalu ada materi itu bisa bebas membuat karangan apa saja. Terus kemudian batasan waktu itu tidak ada. Lalu masa edar saat perilisan itu bisa jangka panjang dan tidak gampang ditarik oleh pihak yang merilis. Kemudian tidak menuntut kompetensi setiap orang untuk membahasnya sih. Itu tidak. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan membagikan kelompok untuk mencari teks fiksi dan non fiksi. Kelompok pertama itu mencari teks fiksi, Baik Pak. dan kedua buku non fiksi. Itu pembagian kelompok, kalian memilih sendiri atau bapak yang memilih? Sendiri Bapak. Saya tunggu waktu 15 menit untuk mencari teks fiksi ya. Silakan untuk kelompok 1 yang mau membaca tentang teks fiksinya. Ya Pak. Ya, Silakan. kami nomor 1 maju. Ya. Oh, ini sudah saya tulis di buku Pak. Jadi contoh teks fiksi Pak. Ya, ini di dalam novel 5 Menara Pak. Ya. Di halaman 36 saya memperoleh teks, tapi di dalam pohon itu membentang dulunya berbeda. Nah, di sini menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu Pak. Nah, yang kedua pada halaman 86 dalam teks dia tiba zaman Belanda. Nah, di sini menyatakan tokoh memiliki kesaktian dapat melintas ruang dan waktu. Nah, terima kasih untuk Mas Safi. Baik Pak, ini tambahan ya Pak. Ya. Yuk, yang kelompok 2. Saya Pak, contoh teks non fiksi tentang penemuan handphone. Handphone atau HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Hopper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kilogram. Pada tahun 1983 diluncurkan di Nasdaq 8X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang berjual belikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Dari tahun 1990 sampai dengan 2012, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi lebih dari 6 miliar orang. Sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Terima kasih untuk Mbak Linda. Ya. Untuk tugas minggu depan, Bapak memberikan untuk mencari buku referensi tentang
tentang fiksi dan non-fiksi. Minimal 3 buku untuk dikumpulkan. Baik, Pak. Bye bye. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmu yang didapat Amin.